Yang pertama, faktor yang bisa menyebabkan iman seseorang itu bertambah adalah pertama al-ilm, yaitu dengan ilmu. Ini penting sekali. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ketahuilah. Berarti memang ilmu itu penting. Bahkan kalau kita perhatikan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah berkaitan tentang masalah ilmu juga. Iqra, bacalah. Berarti ketika kita baca akan bertambah ilmu kita. Maka dikatakan bahwa ilmu yang dimaksud di sini yaitu ilmu yang dapat menyebabkan bertambahnya pengetahuan dan keyakinan. Jadi bukan sekedar pengetahuan. Kadang-kadang kita mah dapat informasi sekedar pengetahuan, tapi tidak menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, bukan sekedar Allah ingin menambah wawasan kita, tapi yang diinginkan adalah bagaimana dengan ilmu yang kita miliki itu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang yang dikatakan oleh Jundub bin Abdullah bin Umar, ya, dia mengatakan dalam perkataannya dalam buku Kalam Qayyim, berilah kami ilmu tentang keimanan, berilah kami ilmu tentang Al-Quran, maka iman kami pasti akan bertambah. Jadi ilmunya itu adalah ilmu yang berkaitan tentang masalah keimanan, dan keimanan itu akan bertambah dengan ayat-ayat suci Al-Quran ketika dipelajari, ketika didengar. Nah, inilah yang diinginkan. Maka kemudian pengarang melanjutkan lagi di sini, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah yang pertama ilmu yang berkaitan dengan Allah. Karena iman itu yang pertama adalah beriman kepada Allah. Nah, ini ditanamkan ilmu-ilmu ini pada pribadi-pribadi seorang muslim sehingga dia nggak akan goyah dalam masalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak akan menjual agamanya. Karena apa? Karena keyakinan kepada Allah udah demikian kuat. Karena ada di satu masa nanti kata Rasulullah akan datang fitnah yang sangat luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Kalau kata Rasulullah bagaikan potongan di waktu malam, gelap gulita. Ada faktor yang mungkin karena syubhat fikriyah, pemikiran yang rancu. Ada juga faktornya mungkin disebabkan ittiba'u syahwat, mengikuti hawa nafsu. Yang pasti fitnah tersebut luar biasa. Karena nafsunya, karena mengikuti pemikiran yang rancu ini, akhirnya apa? Dia menjual agamanya. Ya. Menjual agama, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dalam kaitan dengan masalah dunia, demi kekuasaan dijual agama. Demi jabatan dijual agamanya, demi harta dijual agamanya, demi wanita pun sampai berani menjual agamanya. Makanya ilmu yang perlu ditanamkan pada diri masing-masing muslim itu adalah ilmu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang Asmaul Husna. Nanti kapan-kapan kita akan ada kajian Asmaul Husna, ya. Jadi kenapa Allah disebut Latif? Kenapa Allah menyebut dirinya dengan Al-Jabbar? Kenapa Allah menyebut dirinya sebagai Al-Qahhar dan sebagainya? Kita pahami. Ya, satu-satu nanti kita akan coba memahami sehingga kita paham. Oh ya Allah, ternyata Asmaul Husna itu bukan sekedar dihafal, tapi juga kita memahami makna satu-satu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Maka di antara adab ketika berdoa itu, kita berdoa itu menggunakan Asmaul Husna. Misalkan ketika kita hidup susah, hidup kita berkurang, setiap hari berkurang kayak gitu, maka yang kita minta bukan mendoanya ya Jabbar, bukan itu, tapi ya Razzaq, ya Razzaq. Nggak usah kita minta nyebutin apa yang kita ingin, kita sebutkan Razzaq. Allah tahu apa yang di hati kita. Oh, dia nyebut nama aku yang maha pemberi rizki, dia sedang putus sama aku. Itu mungkin yang akan terjadi.
Dan memang akan terjadi seperti begitu, karena ketika disebutkan nama Allah, di situ sebetulnya hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka diajarkan tentang keilmuan Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan Rasulullah, akhlak-akhlak yang beliau contohkan. Jadi belajar tentang Rasulullah, karena memang tidak mungkin kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beriman kepada Rasulullah. Dan kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, caranya kita mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, kalau kamu mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Makanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan keimanan kepada Rasul, dengan mempelajari tentang akhlak-akhlaknya, mengikuti contoh-contoh dari perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Rasulullah juga manusia seperti kita. Nggak ada istilahnya tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan. Semua yang dilakukan Rasulullah bisa kita lakukan. Cuman memang kadar keimanan itulah yang membuat kita mampu atau tidak mampu. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah, maka kita akan mampu melaksanakan apa-apa yang dicontohkan Rasulullah. Semakin lemah keimanan kita, semakin jauh kita daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka keimanan itu dah berkaitan dengan kehidupan Rasulullah. Yang terakhir, kata mu'allif, ilmu yang berkaitan dengan kitabullah berikut dengan apa yang dikandungnya, yaitu berupa cerita-cerita, berita-berita, contoh-contoh, pengajaran, garis-garis tentang kehidupan semua. Karena memang Al-Quran itu udah menjelaskan segala aspek kehidupan manusia. Al-yawma akmaltu, kata Allah dalam firman-Nya. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan. Jadi nggak ada, oh agama Islam belum sempurna. Salah, agama Islam sudah sempurna. Nggak ada yang tidak dibahas di dalam Al-Quran As-Sunnah, kecuali itu akan memberikan pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan manusia. Nah, inilah yang harus dipelajari. Ilmu berkaitan dengan masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Asmaul Husnanya, ilmu berkaitan dengan Rasulullah, dengan akhlaknya, dengan amal perbuatannya, dan juga ilmu yang berkaitan dengan kitabullah yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu